Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Mbak-mbak semuanya, hari ini adalah hari Jumat, hari yang baik, hari yang barokah. Semoga mbak-mbak semuanya di perantauan sehat selalu nggih, amin. Semoga mbak-mbak semuanya dihindarkan dari segala bentuk bahaya di dunia ini maupun dari orang-orang jahat. Semoga mbak-mbak semuanya yang saat ini masih di dalam situasi yang tidak nyaman, masih di dalam situasi yang membuat titik terendah hidup sampean, semoga mbak-mbak semuanya bisa melewati. Dan yang pastinya jangan lupa terus berusaha dan berdoa sesuai dengan agama sampean nggih. Jadi intinya lek sampean ada masalah, percayalah dengan doa dan niat yang baik pasti semua permasalahan Anda bisa diselesaikan. Amin. Nah, ini kita bakal membahas tentang barang kiriman bagi pekerja migran yang konon katanya barang ini ada yang ditahan dulu kemudian dikembalikan ke negara asal karena akibat ada aturan baru sekitaran bulan Oktober ini. Jadi bagaimana sih pengertiannya, kawan-kawan simak videonya karena sekali lagi mungkin antara YouTuber satu dan YouTuber lainnya ini memberikan pemahaman yang agak berbeda. Jadi melalui channel ini saya akan mencoba untuk merangkum sedikit saja, walaupun saya tidak melihat YouTuber lainnya itu bahasnya tuh bagaimana. Tapi saya tuh membaca dari beberapa sumber informasi, baik itu dari resmi pemerintah Indonesia maupun sumber-sumber swasta lainnya. Jadi mohon dikoreksi kalau salah nggih. Oke, tanggal 17 Oktober 2023 peraturan barang kiriman ini ada yang baru. Jadi ada dua hal. Pertama adalah kirim barang sampean box besar itu konon bakal ini benar-benar di adanya bea cukai nantinya. Jadi ada bea cukai dan Anda harus membayar bea cukai kalau sampai barang Anda ini masuk di dalam golongan-golongan yang tidak diperbolehkan, dan kalaupun masuk ini harus wajib pajak. Nah, kemudian adalah belanja online di luar negeri ini juga masuk pajak, tapi kan itu udah biasa ya. Anda belanja online kemudian dipajaki. Tapi yang menjadi masalah adalah barang kiriman sampean yang berupa kargo besar itu bok-bokan itu bakal dikenai pajak, nggih. Oke. Yang pertama adalah penambahan komoditas tarif FMN yang lama atau PMK nomor 199 PMK 010 2019 ada 4 komoditas yang harus dipajaki. Yang pertama adalah tas, buku, kemudian produk tekstil, dan yang keempat adalah alas kaki atau sepatu. Ini bakal nanti kena pajak. Apakah itu barang bekas atau enggak? Konon katanya barang bekas pun harus kena pajak nantinya. Ya, ini katanya 17 Oktober 2023. Sesuai di lapangan atau enggaknya nanti aturan ini sekali lagi mungkin kawan-kawan akan menemui aturan itu ditegaskan. Ada yang masih belum ditegaskan ya. Jadi tidak hanya di Hong Kong pun, kadangkala aturan di Indonesia ini juga sesuai dengan keadaan. Oke, mungkin pertanyaannya apa sih MFN itu? Jadi penambahan komoditas tarif MFN itu adalah penyamaan perlakuan antara negara-negara untuk mencegah diskriminasi. Jadi antara Anda maupun orang lokal domestik manapun ini bakal disamaratakan, yang mana ini bakal dikenakan tarif denda ketika Anda ini membawa atau kirim barang
ke tanah air kargo besar atau box itu. Jadi ini disamaratakan. Karena apa? Di negara-negara lain ataupun di Indonesia ini juga bagian dari anggota WTO ya. Jadi itu yang dimaksud dengan FMFN nggih. Oke, kemudian ketambahan lagi adanya komoditas tambahan yang dimana ini berlaku 17 Oktober 2023 setelah aturan 4 barang tadi ada tambahan lagi. Apa aja? Yang pertama adalah sepeda, kemudian jam tangan, kemudian kosmetik, kemudian adalah besi dan baja. Ini juga kena tarif bea masuk sebesar 15% sampai dengan 40%. Kemudian PPN ini sebesar 11%. Pajak penghasilan ini sebesar 7,5% sampai dengan 10%. Kalau dia itu ada NPWP-nya. Kalau nggak ada 15% sampai dengan 20%. Nah, untuk kejelasan ini nanti kita bakal bahas lain hari ya, karena ini butuh banyak banget waktunya. Oke. Nah, kalau pertanyaan Mbak, apakah kamera itu bakal kena pajak? Jawabannya sejak dulu kamera kena pajak. Kalau sampai nggak kena pajak itu ya apes-apesan lah ya. Kalau sampai kena apes, kalau nggak kena yo alhamdulillah ya. Oke, barang apa aja yang dari dulu kena pajak? Pertama adalah HP, laptop, dan juga kamera. Itu sejak dulu barang-barang elektronik itu kena pajak. Kemudian juga ada perhiasan, jam tangan, kemudian tas branded itu juga kena pajak. Kemudian juga lukisan, patung itu juga kena pajak. Dan pajak satunya lagi adalah 1 liter entah itu Anda bawa minuman beralkohol, itu selebihnya juga kena pajak ya. Jadi sekali lagi, mungkin kawan-kawan ada juga yang kurang paham, tapi sekali lagi semoga paham ya. Kalau tidak paham silakan bertanya. Oke, aturan ini melalui skema mandatori kemitraan dengan e-commerce atau PPSM. Apa itu PPSM? Nah, silakan ini. Nah, apa sih tujuan dari itu semua? Yang pertama adalah tujuannya adalah akurasi penetapan nilai pabean. Kemudian yang kedua mempercepat layanan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan integrasi data-data si yang kirim tadi ya. Jadi intinya semuanya harus lengkap. Jadi nanti masalah poin tujuannya kenapa ada aturan baru nanti saya jelaskan di poin terakhir nanti nggih. Oke, barang bekas, apakah barang bekas yang sampean ini kirim ke Indonesia apakah kena pajak? Jawabannya adalah kena pajak. Kalaupun sampean ini tidak mau kena pajak, maka jawaban dari bea cukai adalah jika sudah tinggal 1 tahun lebih di luar negeri, jika sampean mau kirim barang bekas biar nggak kena pajak, maka disarankan untuk dikirim pada akhir masa kerja sampean di luar negeri. Dan kemudian ini bisa digunakan fasilitas barang pindahan. Dengan fasilitas tersebut barang bekas ini tanpa kena biaya masuk atau pajak impor nantinya. Jadi kalau sampean mau selesai kerja di negara Hong Kong, silakan nanti minta semacam kertas barang pindahan dari negara tempat Anda bekerja. Kalau Anda kerja di negara Hong Kong, minta kepada KJRI Hong Kong bahwa Anda ini mau pulang seterusnya ke Indonesia ya, biar barang-barang Anda yang sampean bawa ini tidak terkena pajak dari bea cukai. Oke, kawan-kawan, isi dari statement beberapa
instansi permasalahan pajak ini tolong didengarkan. Jadi semoga dengan penjelasan ini kan kawan paham aturannya apa aja. Oke. Yang pertama, penentuan mengenai impor barang kiriman termasuk barang kiriman PMI mengacu pada aturan Menteri Keuangan nomor 199 PMK 010/2019 tentang ketentuan kepabean cukai dan pajak atas barang impor. Jadi ini sudah diatur sejak lama oleh Menteri Keuangan Ibu Sri tadi, ya. Kemudian yang kedua, pemberitahuan jumlah dan jenis barang ini secara rinci sesuai barang yang diimpor. Jadi nanti sampean bakal dirinci secara jelas kalau sampean kirim barang. Jadi tidak tahu apakah nanti kenyataan di lapangan begitu apa enggak. Sekali lagi tunggu informasi selanjutnya, karena saya bakal terus memberikan informasi terbaru mengenai barang-barang kiriman Anda berupa box besar atau kargo nggih. Oke, kemudian yang ketiga, pemberitahuan kode HS sesuai kode HS masing-masing mengacu pada buku tarif kepabean Indonesia yang berlaku. Jadi nanti sekali lagi saya akan menjelaskan ini secara detail nantinya. Kemudian 4, ketentuan larangan dan ini pembatasan atas impor barang kiriman sesuai aturan dengan ketentuan larangan dan pembatasan impor yang berlaku. Jadi itu isi dari statement yang dikeluarkan beberapa instansi perpajakan ataupun ini memang dari Menteri Ketenagakerjaan. Kemudian kelima, atas impor barang kiriman PMI agar memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan sebesar mana di angka 3 tadi, adanya pemberitahuan kode HS sesuai dengan kode HS tadi, ya. Kemudian huruf si A atau nomor 4, yaitu ketentuan larangan dan pembatasan atas impor barang sesuai aturan ketentuan larangan dan pembatasan impor yang berlaku, ya, sampai dengan diterbitkan peraturan khusus yang mengatur. Jadi untuk saat ini masih belum dijelaskan secara detail, secara jelas. Semoga pembahasan dan aturan nantinya ini berlaku ataupun mendukung, meringankan beban-beban pekerja migran yang pengen kirim barang bekas. Seandainya nanti adanya pembongkaran itu tidak masalah, ya, asal barangnya sampai dan tidak ada barang yang hilang. Kalaupun memang barang hilang, itu harus dilaporkan kepada pemiliknya dengan jelas. Nah, kalau menurut yang lagi rame, apakah benar barang-barang itu ditahan kemudian dipulangkan? Jawabannya adalah yang saya ketahui tidak. Kalau memang ada yang ditahan kemudian dipulangkan, tanyakan kepada jasa paketan Anda, karena bisa jadi jasa paketan Anda ini yang bermasalah, karena ada sebagian dari jasa paketan ini masih belum mempersoalkan karena belum ada kejelasan aturan ini. Jadi ini hanyalah masih statement, belum dikeluarkan secara jeder, harus ditaati kemudian di lapangan dijalankan. Jadi intinya tunggu informasi selanjutnya di channel ini, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.